Tetapi dia, kenapa? Karena ada rasa sikap hormat dan menghargai pendapatnya dia. Itu perlu jikalau gereja mau bertumbuh kepada hal yang benar. Sikap ini dan dikatakan selain menghargai orang tuanya tidak dikatakan itu bapak dan ibu yang umur lebih tua, yang kedudukannya di dalam gereja yang lebih tinggi. Engkau harus belajar menyikapi, menghargai. Sekalipun mungkin idenya konyol apapun, Tuhan tidak memberi hak kita kepada dia itu menginjak kepalanya. Kita belajar mempunyai sikap menghargai otoritas yang di atas kita. Amin. Amin. Dengarkan baik-baik. Satu hal lagi dikatakan, kalau ada Amplified Bible, itu Anda boleh tampilkan. Itu di sana lebih jelas tentang sikap orang tua dan gereja. Ya, dikatakan terus lagi, dikatakan, dan kamu semua, berarti semua, seluruhnya, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Di antara kita sekalipun, kita harus saling merendahkan diri kita, hati kita. Mungkin Anda tidak berasa, saya seorang hamba Tuhan, ya, saya bisa menempatkan diri saya pada saat saya bergaul dengan kalian. Kadang-kadang saya bercanda dengan kalian karena saya tidak beranggapan bahwa saya seorang hamba Tuhan yang harus sangat dihargai. Tidak. Saya tahu itu akan datang dengan otomatis jikalau sikap saya benar. Betul? Ya, saya tidak perlu sangat dihargai kayak apa, nggak perlu pakai karpet merah. Ya, dengarkan jemaat dikasih Tuhan. Dikatakan kenapa? Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, orang yang congkak ini tadi diajarkan kerendahan hati. Sekarang ada satu kecongkakan manusia, kesombongan diri, ya, di dalam pola berpikir kita. Coba deh, orang yang melakukan satu kecongkakan lagi, orang yang melakukan kebaikan suka membandingkan apa yang dia lakukan kebaikan dirinya dengan orang lain. Ya, wah kemarin gua lakukan ini loh, ya, itu kebaikan. Tapi ada satu lagi, di dalam kesusahan pun saling berbanding. Lu tau gak, gua tuh paling menderita. Yang sono, lu kagak ngerti gua punya situasi juga begini. Menderita juga dibandingkan. Sombong dalam penderitaan, gua bingung. Iya Pak, iya? Coba aja dengerin. Tau gak, gua kan begini di dalam rumah tangga gua, laki gua kan begini. Lu juga kagak tau laki gua ya lebih parah lagi. Kesusahan aja juga jadi apa? Kesombongan. Ternyata bukan susah, senang, punya duit, bukan. Itu karakter. Kagak mau kalah. Dalam kekayaan kagak mau kalah, dalam kesusahan pun kagak mau kalah. Lu tau gak, laki gua gak kasihi aku, yang salah gua lebih-lebih lagi kagak dianggap. Ya, penderitaan juga dibandingkan. Lah, di ujungnya itunya apa? Kesombongan diri. Oi, halo, ada jemaat? Kok gak ada aminnya? Memiliki pengetahuan lebih dari yang lain, itu juga. Lu kan belum begini, gua kan lebih begini. Tahu gak? Gua kan udah S2, S3, gua S lilin. Ya kan? Segala sesuatu kita compare, betul tidak? Hah? Orang itu pakai baju itu, wah kalau yang pakai lebih cantik loh, keren boh. Soalnya nggak ada yang muji, dia muji sendiri. Ya Pak, ya. Ujungnya kenapa? Lu tahu nggak? Yang paling saya aneh, orang yang susah membandingkan dirinya dengan bangga lagi kesusahannya lebih dari orang lain. Gua nggak connect. Saya bilang, Tuhan itu sebenarnya ini apa sih? Tuhan cuma ngomong sama saya, anakku, itu adalah karakter kesombongan. Dan Tuhan bilang apa? Orang yang sombong menjadikan Tuhan musuhnya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, silakan sombong. Lah, mau malah nantangin kok. Ya, silakan sombong. Ya, supaya kenapa? Anda jadikan Tuhan itu musuhmu. Itu bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Betul? Firman Allah berkata gini, Allah menentang orang yang congkak. Congkak ini bukan berarti jangan mempunyai pemikiran, karena dia kaya jadi dia congkak. No.
Itu sikap hati, tahu nggak, yang ditentang oleh Allah. Orang yang dalam susahnya aja bangga. Banyak nggak? Banyak. Lu tahu nggak, gue lebih susah loh bu. Ya. Dia belum seberapa susahnya, gue tuh lebih. Kenapa? Ternyata dalam susah gue mesti melebihi orang lain. Ya Pak ya. Lu tahu nggak? Gue lebih menderita. Lu bayangin, gue tuh paling menderita karena ada orang mengerti gue. Kata tua gue juga kagak ngerti lu. Ya cuma dikasih Tuhan. Dan firman Allah itu, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ngerti? Ini bahasa sederhana, tapi sebenarnya gini. Banyak orang yang tidak menerima mujizat Tuhan izin berdiri. Lihat saya, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, supaya dia meninggikan engkau pada waktunya. Sekarang gini, kita tahu kita punya problem, tetapi dengan kesombongan kita berasa kita mampu menyelesaikannya. Ya Pak ya. Kita membawa persoalan ini supaya kelihatan rohana. Kita membawa persoalan kita ini ke dalam tangan Tuhan. Sebenarnya kita hanya mau Tuhan tahu. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan gue bawa pulang lagi, karena gue tahu gue lebih mampu menyelesaikan hal ini daripada kamu. Iya Pak iya. Maaf ya, karena ketempelan yang terakhir. Karena ini memang sikap manusia pada umumnya. Selalu merasa dirinya lebih kuat, lebih bisa mencarikan jalan keluar, lebih pandai daripada Tuhan, lebih tahu daripada Tuhan. Tuhan bilang, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuasa, supaya kamu diangkat tepat pada waktunya. Kita tidak. Kita tetap congkak di hadapan Tuhan. Tuhan, ini persoalanku, tapi aku percaya Tuhan, aku mampu melakukannya, aku bisa bereskannya. Sebenarnya kita ngomong sama Tuhan apa? Saat kita tidak berani mempercayakan persoalan kita ke dalam tangan Tuhan, sebenarnya kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya lebih kuat dari Anda. Ya Pak iya. Betul? Betul? Ya? Betul tidak jemaat? Ya? Berarti tanda apa itu? Tanda rendah hati atau tanda apa ya? Ya? Tinggi hati. Betul? Kita tidak mau. Makanya Tuhan tidak bisa mengangkat kita. Sehingga kita banyak persoalan demi persoalan. Satu belum beres, persoalan kedua muncul. 1, 2, 3, ku borong semuanya. Betul tidak? Hah? Kita tidak pernah kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia mampu menyelesaikannya. Karena kita berpikir, kita punya cara berpikir, kita bisa menolong Tuhan. Akibatnya hidupnya capek, mukanya cuma ini kisut. Tahu nggak? Benar nggak sih Tuhan bisa nolong saya? Berbahasa itu aja sebagai bahasa apa itu? Benar nggak sih Tuhan bisa tolong saya? Hah? Bahasa apa itu sebenarnya? Kesombongan. Anda tidak sadar dengan bahasa Anda pun sebenarnya Anda telah berkata sombong kepada Tuhan. Hah? Makanya segala sesuatunya mari kita lihat dengan firman Tuhan. Tuhan yang berfirman, hai engkau letih lesu berbeban berat, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Udah kasih aja Tuhan, ini kan yang bikin gua mabok nih. Terima bagian bahasa bodoh eke. Lah, Tuhan lebih suka begitu nggak? Tuhan suka karena kenapa? Satu perkara, saya menaruh iman saya benar-benar di dalam tangan Tuhan. Saya percaya Dia mampu untuk menolong saya. Jadi saya tidak sombong. Saya keluar dengan hati penuh sukacita. Makanya ngeledek oke, candaan oke, nabok oke. Ya istilahnya nabok dengan bahasa. Dan orang yang ditabok kagak sakit hati. Karena kenapa? Tahu Bu Mary sayang. Amin. Amin. Karena itu cuma dikasih Tuhan. Jadi kalau Anda tidak pernah tahu bagaimana memiliki hati yang baik untuk ditaburi oleh firman Tuhan, karena Anda tidak mau menerima 100 kali pertumbuhan, Anda hanya mau 30 kali. Itu orang Kristen biasa-biasa, tahu nggak? Kan yang penting kan dengar, yang penting kan udah lakukan, walaupun dikit Bu, walaupun dikit. Itu dikit itu yang ada 10, ada yang 30. Tapi saya mau katakan kepada Anda, buang segala sesuatu pikiran, saya hanya mau sedikit, tapi saya mau yang terbaik dari Allah.
Amin. Katakan kepada dirimu sendiri, mulai sekarang saya belajar, saya mau menerima yang terbaik dari Allah. Saya mau mempunyai pertumbuhan yang 100 kali lipat. Saya tidak mau yang 30, saya tidak mau yang 60, tapi saya mau yang 100 kali lipat. Amin. Amin. Fruit itu tumbuh 100 kali lipat. Anda akan melihat bagaimana Tuhan nanti akan membawa kamu terbang bersama dengan Dia, melihat kemuliaan-Nya. Amin. Saya tadi cerita di awal bagaimana teman saya, adik angkat saya itu dengan mempunyai ketulusan hati. Saat dia ditawarkan 20%, dia tidak mau. Anda tahu, salah seorang pejabat membuat rumah sama dia. Baru hari ini dia ngomong tidak. Tuhan kasih dia sebuah proyek senilai 4 miliar. Dan dia berkata apa? Rezeki tidak akan kemana-mana. Hati saya tulus menerima 10%. Tuhan tahu bagaimana memberkati saya. Amin. 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 Selama kita tahu memberi dari hati saya ini growing up, sebuah seed yang ada di sini, benih yang ada di sini bertumbuh dengan memegang dengan sebuah prinsip yang benar. Ya, pertumbuhan itu Anda akan melihat tangan Tuhan dan mujizat Tuhan turun atasnya. Hari ini saya mau katakan kepada Anda, dia sudah mempunyai 6 perusahaan yang besar. 6 perusahaan yang besar ini semua memakai nama dia tanpa dia memiliki saham di dalamnya, maksudnya share uang, tapi perusahaan memberikan kepada dia 10%, dan seluruh perusahaan ini adalah milik luar negeri. Dan seluruh perusahaan ini atas nama dia menjadi direktur utama dari perusahaan itu. Izin perusahaan itu pun atas namanya. Dan begitu banyaknya orang bisa mempercayakan hal itu kepada dia karena melihat sikap hidupnya takut akan Allah. Sehingga sekarang dikatakan akan ada lagi 4 perusahaan dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia, menjadikan dia owner daripada perusahaan itu. Mereka hanya bikin MOU di bawah tangan bahwa dia 10%, mereka perusahaan luar 90%. Dan mereka begitu bisa mempercayakan harta mereka kepada dia. Karena kenapa? Dia lulus ujian. Nah, dengarkan baik-baik. Kita tidak perlu serakah, bukan bagian kita. Komitmen kita apa? Kita bagian itu kita ambil dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan memberi. Karena kenapa? Dia ngomong, saya tidak perlu serakah. Saya percaya kalau Tuhan kasih saya 10% itu pasti cukup lebih untuk hidup saya dan anak-anak saya. Saya tidak perlu serakah. Kalau memang Tuhan anggap itu kurang, Tuhan juga akan tambahkan. Hari ini sudah 6. Dan dia kemarin dia telepon, dia dan saya masih ada beberapa perusahaan luar negeri akan masuk. Salah satu perusahaannya itu tahu nggak, menjual satu sepatu nilainya 10 juta. 10 juta itu perusahaan itu menjual sepatu itu untuk tulang belakang orang. Yang semakin tua akan begini, kalau pakai itu bisa kembali lurus. Satu sepatu itu nilainya 10 juta. Saya sampai ngomong, ada yang beli? Lu yang menghina, omset itu udah 3M loh, Hah? Benar nih? Iya. Baru beberapa bulan omset itu udah naik terus. Dengarkan baik-baik. Tuhan punya cara yang luar biasa. Dia dengan segala hatinya dia hanya percaya kepada Tuhan. Dia taat, dia mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Hasilnya anak bajingan begitu diberkati oleh Tuhan. Bagaimana Anda yang merasa Anda anak baik-baik? Oi, haleluya. Ada orang ya? Herannya kalau ngomongnya begitu nggak ada ya? Nggak ada ya? Amin. Mau 100 kali lipat? Amin. Bilang kamu bersama dengan Tuhan, jadikan hati saya hati yang subur, hati yang baik, hati yang tulus, sehingga segenap firman-Mu bisa bertumbuh 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Dan saya percaya Tuhan, saya mau yang terbaik dari Engkau. Saya mau 100 kali lipat itu bertumbuh di dalam saya, sehingga kemanapun saya melangkah, saya akan menjadi berkat, memuliakan Engkau, karena kemuliaan-Mu menyertai saya. Dan saya akan share kepada orang lain tentang kemuliaan-Mu ini. Di dalam nama Yesus, saya percaya mulai hari ini saya mengubah mindset saya mengubah pola pikir saya. Saya tidak mau lagi yang bukan terbaik. Saya hanya mau yang terbaik, Tuhan. Di dalam nama Yesus,
Haleluya. Amin. Amin. Diberkati. Ya. Glory haleluya. Kagak mau lagi bertumbuh 100 kali lipat. Gua mami yang jitak palenya. Oke, mau perjamuan kudus? Oke, mari.